Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita ada di hari Minggu, masih dalam suasana lebaran ya. Hari ini tanggal 23 April 2023. Teman-teman, kita di hari Minggu ini nggak terlalu banyak news. Ada beberapa mungkin news yang bisa aku sharing buat teman-teman. Yang pertama adalah Filipina ini udah mulai nih, toko-toko di negara mereka itu menerima pembayaran menggunakan Bitcoin. Jadi negara tetangga kita udah mulai terbuka lagi sama yang namanya Bitcoin, dan tentunya ini bisa menjadi atau bisa men-trigger negara-negara yang lain yang mungkin akan lebih banyak lagi adopsi terhadap Bitcoin buat kedepannya, terutama ketika bull market ini, teman-teman. Berita yang kedua itu ada dari Gemini ya, salah satu platform exchange crypto yang cukup ramai diperdagangkan, digunakan di Amerika Serikat dan juga di luar negeri. Teman-teman, dia baru saja meluncurkan yang namanya derivative platform. Jadi ini seperti layanan futures, margin, leverage, dan lain sebagainya. Jadi mereka baru aja meluncurkan layanan kripto derivatifnya. Dan ini tentunya bisa meningkatkan adopsi daripada Gemini. Tapi layanan ini itu hanya untuk pengguna luar daripada Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu nggak boleh sebenarnya memperdagangkan kripto derivatif ya. Karena ya resiko naik turunnya bisa menyebabkan masalah mental terhadap orang-orang di Amerika Serikat. Makanya kalau platform-platform besar seperti Coinbase itu kebanyakan tidak ada layanan yang namanya futures, teman-teman. Itu sebuah good news dari Gemini. Semoga adopsinya makin lama makin banyak ya. Terus ada Ethereum Shanghai Upgrade. Ini bakalan menunjang atau menciptakan kemungkinan lebih besar lagi untuk para institusional untuk invest dan juga staking teman-teman di dalam Ethereum. Jadi kemarin kita sudah sukses ya melihat Ethereum Shanghai yang dinamakan Sapela teman-teman, dan sekarang sudah keluar tuh 1 miliar, 1 million ya, 1 million US dollar berupa Ethereum, karena kemarin sudah di staking cukup lama, hampir 2 tahun, dan sekarang ya market sedikit crash dan Ethereum sempat drop ke 1900, dan ini tentunya menjadi sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena adopsi daripada Ethereum sebagai salah satu aset yang bisa digunakan sebagai investasi akan semakin baik ke depannya. Ethereum sudah menggunakan teknologi terbaru, konsensus terbaru, proof of stake tentunya memungkinkan Ethereum bisa di staking tanpa orang-orang seperti dulu lagi ya harus invest di yang namanya alat mining, sehingga itu menimbulkan yang namanya boros energi teman-teman dan merusak lingkungan tentunya. Sekarang fiturnya udah baru, bisa di staking, dan tentunya ini bisa lebih ramah terhadap orang-orang yang lebih aware sama lingkungan. Kemudian mereka yang juga pengen sesuatu yang simple, pengen dapatin reward, tapi pengennya yang simple nih, nggak pengen invest di alat-alat permesinan yang tentunya ribet, butuh skill mengelolanya, butuh maintenance, perawatan, dan lain sebagainya. Jadi ini good buat yang namanya Ethereum. Makanya sekarang ada banyak layanan-layanan platform seperti LDO kemarin ya yang meluncurkan staking buat Ethereum. Kemudian ada banyak sekali layanan platform DeFi yang juga menunjang soal stakingnya Ethereum ini. Which is ini good news. Nah, karena hari Minggu nggak terlalu banyak pergerakan dari market, kita akan langsung bahas Bitcoin ya. Bitcoin posisinya hari ini mulai bounce back teman-teman, jadi udah mulai recover, naik ke sekitaran 27.700. Bitcoin sebelumnya sempat drop sampai 27.200, kemarin sempat sideways ya, 1 2 3 4 candle sideways di time frame 4 jam, kemudian boom, Bitcoin kembali menguat dengan posisi MACD yang sudah tercipta golden cross, dan juga posisi daripada smart money yang masih dalam posisi kosong tapi udah mulai muncul sinyal beli teman-teman. Wah, sinyal belinya yang mana nih? Ntar ya, ini aku zoom dulu, aku perbesar dulu. Nah, kalau teman-teman menggunakan indikator lokan, teman-teman bisa perhatikan titik-titik hijau dan merah ini. Titik hijau adalah sinyal beli teman-teman, ini sudah mulai muncul sinyal beli lagi, which is ya diharapkan setelah ini pergerakan daripada Bitcoin mungkin akan sedikit menguat dulu teman-teman. Apakah ini Bitcoin bakalan
langsung kembali recover naik, melanjutkan tren bullishnya. Ya bisa jadi iya, bisa jadi juga enggak. Bisa jadi juga kenaikan yang terjadi ini hanya retrace sesaat dan kemudian dia kembali melanjutkan fase koreksi. Kita akan mulai dulu di time frame yang lebih besar, yaitu time frame mungkin di time frame weekly ya kali ya, karena kita kan besok dapat closing time frame weekly. Dari time frame weekly closingnya justru, nah ini kan kita belum closing nih, kita belum final ya, lihat Bitcoin bakalan closing di mana. Kalau Bitcoin closingnya itu di bawah daripada 28.000, di situ di sini kira-kira, dan dia ya closingnya satu candle hijau ini dikalahkan dengan satu candle merah, berarti negatif teman-teman. Tapi kalau Bitcoin mampu closing mungkin setidaknya di kisaran 28.400 di perdagangan besok, berarti sinyalnya masih cukup positif buat Bitcoin. Jadi sementara kita tunggu closing besok seperti apa, apakah positif, apakah negatif. Kalau kita lihat dari time frame daily ya, pergerakan daripada Bitcoin udah 3 kali nih kita dapat tekanan jual yang cukup tinggi, dan sekarang kita dapat satu candle hijau. Ini seperti angin segar buat sementara waktu, jadi kayak hujan di saat kemarau. Tapi kalau kita perhatikan dari segi MACD sendiri, sebenarnya kita masih dalam fase koreksi. Makanya meskipun ada sedikit kenaikan terhadap Bitcoin, kita masih wanti-wanti ya, karena ini masih sangat berpotensi untuk Bitcoin retrace sesaat dan kemudian dia kembali melanjutkan koreksi. Nah, ini selamat sih buat teman-teman yang udah berhasil beli di harga kemarin 27.200 ya. Meskipun mungkin masih ada harapan buat Bitcoin kembali terkoreksi, tapi level-level tersebut juga level yang cukup bagus lah buat kita melakukan akumulasi. Kita hapus indikator lokannya, dan kemarin kita kalau di time frame 4 jam kita udah sempat bahas juga ya, ada kemungkinan level support lain yang mungkin menarik buat kita perhatikan juga. Jadi aku pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing high. Oh sorry guys, ini aku harus hapus dulu MACD-nya karena biar lebih luas aja. Nah ini udah bagus ya. Sekarang kita pakai Fibonacci retracement. Ini adalah swing high di sini. Kita tarik ke swing low-nya di sini. Nah teman-teman bisa perhatikan di sini ada area-area yang namanya harmonik ya, Fibonacci teman-teman. Salah satunya adalah 61,8, yaitu di 26,6. Ini seringkali menjadi level penting buat yang namanya sebuah pergerakan. Jadi nariknya itu simple, dari atas sini ke sini teman-teman. Ini aku sesuaikan dikit. Nah ini ya, jadi kita udah dapat level-level support seperti 26,6 menjadi level Fibo 61,8, which is itu golden ratio mereka. Kemudian juga ada di 50%, di 25.200 teman-teman. Itu juga bisa menjadi level harmonic support teman-teman. Nah sekarang Bitcoin kan belum mencapai level ini nih, jadi dia ada kemungkinan buat sedikit retrace saja, naik dulu sebentar, dan dia kembali melanjutkan koreksi. Apakah dia koreksinya sampai di level ini atau justru bisa di level yang lebih bawah di sini. Jadi entah dia koreksinya sampai mana, tapi yang paling pasti kenaikan yang terjadi pada Bitcoin ini merupakan sebuah angin segar buat market. Buat volume perdagangannya kemarin nggak terlalu besar sebenarnya, dan kita masih berpeluang buat kembali melihat seperti apa pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Kayaknya sih kita masih menunggu yang namanya FOMC nanti ya di bulan Mei, 4 Mei kalau nggak salah. Dan sekarang mungkin market akan dibikin kayak sideways koreksi, tapi tidak membuat dump yang cukup parah teman-teman. Jadi koreksi wajar yang sedang terjadi pada Bitcoin ini masih bakalan berlangsung sepertinya sampai bulan Mei nanti. Jadi ya harus sabar-sabar dulu sih buat sekarang. Semoga nanti trennya bakalan kembali pulih ya. Makanya teman-teman yang tidak terlalu pusing sama yang namanya harga, teman-teman dapat harga di harga sekarang teman-teman di CA, nanti kalau turun lagi teman-teman di CA biasanya akan lebih aman daripada teman-teman menebak di mana level bottomnya, ujung-ujungnya nggak sampai level sana dia udah bounce back balik. Jadi kan seringnya seperti itu ya, Bitcoin susah sekali ditebak di mana level-level
dia bakalan mantul teman-teman. Jadi buat aku Bitcoin gitu aja. Posisinya masih bagus. Sementara buyer juga masih mau melakukan akumulasi karena makin lama kelihatan volumenya makin banyak juga ya. Jadi menurut aku Bitcoin nggak bakalan down parah. Ini hanya koreksi sementara, koreksi wajar yang terjadi untuk kedepannya Bitcoin kembali dalam tren bullish, teman-teman. Jadi gitu aja deh buat Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, bisa tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.